Semangat pagi, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan mengikuti renungan pada pagi hari ini, tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan pada Tuhan, karena kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini. Sebentar kami tidak bersama-sama merenungkan firman-Mu, Tuhan membela kemuliaan dan kebenaran firman-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, renungan pada hari ini saya berikan tema tentang sukacita. Dan kita akan baca dua ayat sekaligus, yaitu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 dan juga Filipi 4 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Perhatikan, bersukacitalah senantiasa. Dan yang kedua, Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini perintah. Dan ketika disampaikan oleh Rasul Paulus, ayat-ayat sebelumnya menceritakan judulnya adalah nasihat. Dan ini terjadi, Rasul Paulus mengingatkan untuk berjaga-jaga pada satu masa tertentu, dan itu bukan masa yang gampang. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, artinya apa? Kalau ini perintah dan sebagai umat ketebusannya adalah satu kewajiban kita menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan ingat, ketika Tuhan memerintahkan, Tuhan tidak ingin membuat umatnya binasa, tetapi ketaatan pada firman Tuhan pasti membawa satu berkat. Dan itu ada hal yang Tuhan mau berikan pada kita. Kalau saya ditanya atau saya bertanya, Bapak Ibu Saudara, sukses dulu atau sukacita dulu? Milih mana? Orang mengatakan saya ingin sukses duluan, saya kepingin punya ini duluan, baru saya berbahagia atau bersukacita. Tetapi saya ingin katakan, jangan dibalik. Apakah kalau saudara dan saya belum sukses, belum berhasil, maka kita tidak boleh bersukacita? No. Kalau saya mengatakan bahwa saya lebih suka bersukacita duluan. Belum berhasil bersukacita, setelah berhasil bersukacita, sukacitanya panjang. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sukacita itu apa sih? Sukacita adalah sebuah perasaan nyaman. Adalah perusahaan yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata, tetapi itu muncul kesenangan, kenikmatan, kenyamanan dalam situasi apapun. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini ketika pandemi berlangsung, dan kita tidak akan pernah tahu sampai kapan ini akan terjadi. Di dunia bisnis cukup banyak usaha yang tumbang. Di lingkungan sekitar kita banyak orang yang terpapar sakit dan mereka ada dalam penderitaan. Di dalam pendidikan banyak anak-anak yang menghadapi kendala karena apa? Mereka tidak bisa praktikum di laboratorium dan sebagainya. Nah, terus kalau situasi ini terjadi, masih pantaskah kita bersukacita? Saya ingin ingatkan bahwa untuk bersukacita tidak perlu menggunakan syarat. Atau bersukacita itu tidak perlu syarat sama sekali. Kalau saya punya mobil baru bersukacita, enggak. Tetapi bersukacita itu sesungguhnya asalnya adalah dari Allah sendiri. Kalau kita membaca tentang buah roh, ternyata di dalam buah roh itu ada sukacita. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya membaca firman Tuhan, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Jadi sukacita asalnya dari mana? Asalnya ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengizinkan roh Allah itu tinggal dan memenuhi hidup kita. Dan yang kedua adalah ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dekat dengan firman-Nya. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sukacita saya katakan tidak bersyarat. Artinya bukan kalau saya ini akan bersukacita. Enggak. Tetapi sukacita itu datangnya dari dalam. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya sangat terinspirasi atau sangat diberkati dengan kisah yang dialami oleh Daniel. Yang dialami oleh Daniel adalah ancaman mati. Dan bukan ancaman mati dengan nikmat, artinya dengan, maaf nih caranya dengan disuntik atau apa. Tetapi dengan dicabik-cabik oleh taring singa yang lapar. Jadi sebelum mati itu penderitaannya luar biasa. Tetapi apa yang dialami oleh Daniel? Apa yang dilakukan oleh Daniel? Seperti biasanya dia berdoa 3 kali sehari.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu kesulitan apa yang dihadapi. Mungkin seolah-olah beban itu berat banget. Iya memang. Tetapi Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Karena apa? Apapun masalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, ketika kita menghadapinya dengan sukacita, akan ada kemenangan besar. Secara rohani, secara jasmani, apa manfaatnya sukacita? Sukacita yang kita miliki ternyata apa? Memberikan energi buat kita. Kalau orang tidak bersukacita, tidak ada semangat. Jadi ketika ada masalah pun dia cenderung untuk ngelokro, gitu ya, cenderung untuk tumbang. Tetapi sukacita memberikan energi lebih besar. Sukacita membuat orang lebih kreatif. Jadi kalau orang itu bersukacita, maka ketika ketemu dengan masalah, dia tidak tenggelam, dia tidak tunduk. Di dalam pikirannya, di dalam hatinya muncul banyak kreativitas. Jadi ketika dunia ini banyak masalah, banyak persoalan, apakah Bapak, Ibu, Saudara, saya akan tinggal di dalam keterpurukan? Tidak. Itu tidak gampang loh ya. Iya, tidak gampang. Yang gampang diberikan Tuhan buat orang-orang lain. Tetapi yang penuh dengan tantangan dan hasilnya luar biasa diizinkan untuk saudara dan saya menikmati itu. Karena di sana letak kekuatan saudara dan saya. Maka sekali lagi saya ingin membacakan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa. Itu firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati, semangat beraktivitas dengan penuh sukacita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan kesempatan kepada kami, bahkan hak pilih untuk menentukan segala sesuatu. Dan kami diingatkan untuk bersukacita di dalam Engkau. Dengan kami dekat dengan Engkau, dengan kami mengasihi firman, mencintai firman-Mu, dengan kami memiliki Roh-Mu yang kudus, maka kami akan dipenuhi dengan sukacita apapun persoalan kami. Terima kasih karena Engkau baik dan Engkau memberikan itu kepada kami, Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah pujian. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi berguncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Semangat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.
di hadapan tahta